Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Tahukah Anda, Sungai Ciliwung memiliki panjang 120 km. Aliran Sungai Ciliwung di Jakarta ini bercabang dua di daerah Manggarai. Aliran pertama melalui tengah kota, yaitu sepanjang daerah Gunung Sahari, dan aliran kedua melalui Tanah Abang. Saat ini Sungai Ciliwung sudah tercemar. Ini karena banyaknya sampah dan pemukiman warga. Normalisasi, restorasi, naturalisasi, itu istilah sungai ya, masyarakat nggak ngerti itu. Masyarakat tahu sungai itu dulu banyak ikannya, airnya bersih, di sekitarnya hijau, kebun. Masyarakat cuma itu. Kalau sekarang sudah banyak rumah, airnya sudah hitam, alirannya dangkal, mau dinormalkan, berarti mau dikembalikan kepada suasana sungai yang sebenarnya. Betul. Saya pikir itu. Sejak 2013, Direktorat Jenderal SDA, Kementerian PUPR beserta Pemprov DKI Jakarta melakukan pekerjaan normalisasi Sungai Ciliwung. Dana yang dikeluarkan diambil dari APBN sekitar 1,18 triliun rupiah. Normalisasi ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi lebar Sungai Ciliwung menjadi kondisi normal, yaitu 35 sampai dengan 50 meter. Perkuat tebing, pembangunan tanggul, jalan inspeksi dengan lebar 6,8 meter di sepanjang sisi Kali Ciliwung, meningkatkan kapasitas tampung alir dari 200 meter kubik per detik menjadi 570 meter kubik per detik, serta penataan kawasan di sekitar Sungai Ciliwung. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk menanggulangi banjir yang sering kali terjadi di DKI Jakarta. Sobat Jelajah Jakarta, namun normalisasi ternyata menjadi pro dan kontra. Hal ini terlihat dari rekam jejak digital yang Jelajah Jakarta riset, di mana 9 tahun lalu Ciliwung Institute sempat membuat petisi ini nih Sobat Jelajah Jakarta. Sekedar info, Ciliwung Institute merupakan forum kerja yang digagas untuk mewadahi kegiatan komunitas yang bergerak dalam upaya penyelamatan daerah aliran Sungai Ciliwung. Lingkup kegiatannya juga luas, mulai dari Puncak Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Bojonggede Kabupaten Bogor, Depok hingga Jakarta. Ciliwung Institute melihat normalisasi Sungai Ciliwung tidak lebih upaya betonisasi sungai. Saat ini air hujan dibuang secepatnya ke laut, direkayasa proyek betonisasi sungai atau normalisasi yang pada aplikasinya malah kontraproduktif dengan tujuan memperbesar kemampuan tampung palung sungai. Kenyataannya, menurut Ciliwung Institute, rekayasa ini malah mempersempit ruang sungai karena bangunan tembok beton yang berdiri di atas sungai merampas ruang parkir air sempadan sungai dan mengakibatkan pendangkalan sungai karena sedimen hanya menumpuk di palung sungai. Harusnya sedimen diperangkap di dataran banjir sempadan sungai. Sahrul Polontalo, aktivis komunitas Ciliwung Depok atau KCD, juga mengungkap pendapatnya. Perdebatan antara metode normalisasi dan naturalisasi dalam penanganan Sungai Ciliwung sebenarnya tidak substansial. Kata Polontalo, normalisasi sungai sebenarnya naturalisasi juga apabila sesuai kaidah. Desain normalisasi besutan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR terkait pemanfaatan sempadan sungai sebagai jalan beton atau betonisasi. Sempadan harusnya dibiarkan hijau dengan vegetasi permanen seperti RTH atau ruang terbuka hijau, karena merupakan kawasan lindung. Desain normalisasi sungai kini yang memiliki penambahan tanggul di tepi palung sungai kemudian membuat sempadan sebagai jalan inspeksi yang bisa dilewati kendaraan perlu direvisi. Fungsikan sempadan sungai sebagai penyangga ekosistem yang menjamin kelestarian dan fungsi sungai serta menjaga masyarakat dari bahaya bencana di sekitar sungai. Begitu kata Sahrul Polontalo, aktivis komunitas Ciliwung Depok atau KCD.
Ciliwung Institute mengatakan kerentanan berikutnya dari pembuatan tanggul atau betonisasi sungai ini adalah kehilangan resapan air yang ditutup rapat sirkulasinya oleh tembok beton. Pohon-pohon di sempadan sungai terancam mati, tidak mendapatkan suplai resapan air, ataupun digusur, ditebang, digantikan kawasan tembok beton. Air hujan yang secepat-cepatnya dibuang ke laut juga membuat kita krisis air, menjadi rentan kekeringan di musim kemarau dan penurunan muka tanah atau sinking, karena defisit air akan memaksa pemakaian air tanah berlebihan. Sobat Jelajah Jakarta, begitulah aspirasi yang disampaikan oleh Ciliwung Institute mengenai aktivitas normalisasi Sungai Ciliwung yang saya kutip dari halaman Facebooknya. Terlalu sombong kita kalau misalkan melalui rekayasa kita itu bisa menanggulangi atau bisa memulihkan sungai, karena sungai punya mekanisme untuk memulihkan dirinya sendiri. Sobat Jelajah Jakarta, tentu setiap kebijakan selalu melahirkan pro dan kontra. Namun setiap kebijakan pasti ada kekurangan maupun kelebihan. Begitu pula dengan para gubernurnya sejak zaman Ali Sadikin sampai dengan PJ Gubernur DKI Jakarta sekarang, Bapak Heru Budi Hartono. Pasti memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Semua gubernur pasti juga sudah bekerja keras. Oleh karena itu, tidak perlu kita menghujat atau sebaliknya menyanjung berlebihan. Beri apresiasi jika memang kebijakannya baik, kritisi dan beri solusi jika memang ada kekurangan. Dengan begitu kita tetap menjadi satu warga, ya ini warga Indonesia ya, yang siap menjadi negara maju. Ini semuanya entah normalisasi, apapun istilah yang sekarang lagi tren di media ya. Saya nggak peduli dengan itu, karena sungai punya caranya sendiri dan kita harus banyak belajar dari mekanisme sungai itu. Alhamdulillah sekarang banyak kawan-kawan di Ciliwung ini juga melakukan hal-hal yang sama gitu ya, memuliakan lagi sungai ini. Berharap kegiatan normalisasi itu bisa memulihkan ekosistem sungai. Kalau misalkan penggunaan beton itu layak dari aspek sungai, ekologi sungai, atau aspek sosial, aspek hukum, aspek pembiayaan itu layak, kenapa enggak? Yang terutama bagi masyarakat, aspek manfaat. Masyarakat dapat apa dari kegiatan-kegiatan normalisasi istilah ini? Masyarakat dapat apa? Bukan hanya masyarakat yang ada di situ, masyarakat secara umum dapat apa dari investasi yang sedemikian besar untuk sungai. Kalau yang sudah terjadi ini yang kita sama tahu, normalisasi sungai itu ada jalan di beton tanggulnya, terus dibuatin jalan buat kelancaran, pemecah kemacetan, jalan-jalan dibanyak sampai ke sungai. Itu udah nggak inilah gitu ya, banyak mengundang pertanyaan lah. Dan boleh kita diskusi. Baik Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode kali ini. Semoga bermanfaat dan informatif. Nantikan terus episode Jelajah Jakarta selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.